Saudara Anda para pecinta balap, ada kabar baik untuk Anda. Mulai hari ini, tiket ajang balapan MotoGP Mandalika 2022 sudah dapat dipesan. Jadwal penjualan tiket dibagi menjadi dua. Untuk penjualan tiket MotoGP kategori Premium Grandstand dan VIP Hospitality Suites, Premier Class dan Deluxe Class mulai dibuka hari ini Kamis 6 Januari. Sementara untuk penjualan tiket kategori General Admission dan Standard Grandstand baru dibuka pada Selasa 11 Januari 2022. Tiket dijual secara online maupun offline. Lebih rinci tentang harga dan ketersediaan tiket termasuk kesiapan pelaksanaan event, kita sudah terhubung dengan Vice President MGPA Cahyadi Uwanda yang akan menjawab malam ini. Selamat malam Pak Cahyadi. Selamat malam. Oke, Pak Cahyadi, ini sudah mulai dibuka untuk pemesanan tiket. Pertanyaannya, harganya berapa? Harganya sangat bervariasi, mulai dari 115.000 hingga yang termahal 15 juta. Dan memang mungkin yang harus diingat oleh masyarakat Indonesia adalah kami dalam menentukan harga tentu memiliki perhitungan tersendiri. Tiket ini akan kami tetapkan sesuai dengan memang standar yang berlaku di MotoGP, dan kami pun sudah melakukan perbandingan dengan negara lain seperti Malaysia maupun dengan Thailand, dan kami berada tidak jauh di antara range itu, tapi kami jauh lebih murah daripada di Thailand. Lebih murah? Paling murah berapa? Paling mahal berapa? 115.000 sampai paling mahal 15 juta. 15 juta rupiah. Nah, pertanyaannya kita mau mengukur antusias dari masyarakat dan juga melihat tadi kalau misalnya Anda mengatakan bahwa kita kompetitif harganya. Nah, sekarang udah berapa laku terjual, rame nggak yang beli? Pertama, saya harus mengucapkan terima kasih atas animo yang luar biasa pada hari ini sejak kita membuka, karena satu tiket yang kategori termahal yaitu Premier Class sudah sold out, sudah terjual dalam waktu hitungan jam saja. Artinya memang ini sebuah warning buat pecinta MotoGP di Indonesia untuk ketika kami membuka batch kedua nanti harus lebih cepat-cepat lagi dalam membeli tiket. Aduh, udah habis yang 15 juta justru yang paling mahal gitu. Lantas ini untuk kapasitas penonton yang disediakan berapa orang, Pak Cahyadi? Total kami menyediakan 60.000. 60.000 itu 60.000 terbagi 50.000 grandstand dan juga 10.000 general admission, yaitu yang menonton secara berdiri bebas. Jauh lebih banyak ketimbang kuota di USBK kemarin. Nah, ini bagaimana nanti soal protokol kesehatan, soal apa namanya untuk menyambut animo yang begitu besar, kesiapan dari penyelenggara? Saat ini kami secara intensif berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Kami sudah mengikuti hampir seluruh petunjuk dari Kementerian Kesehatan, dan kami percaya dengan dukungan pemerintah yang luar biasa dan dukungan Kementerian Kesehatan, kami akan mampu mengatur flow traffic management yang nanti pastinya akan berkali-kali lipat dibandingkan dengan Superbike kemarin. Tapi kami juga percaya bahwa dengan standar prokes yang baik yang kami terapkan, mereka yang harus 2 kali vaksin, mereka juga harus menunjukkan PCR dan juga antigen yang negatif, itu juga akan membantu memfilter orang-orang yang akan menonton di MotoGP nanti. Oke, lantas apa yang bisa kita pelajari, bahan evaluasi sejak terselenggaranya USBK supaya kita lebih siap untuk menyelenggarakan MotoGP nanti? Kami mempelajari banyak hal. Salah satunya kami mendengar masukan bahwa tempat duduknya harus memiliki kualitas yang lebih baik. Dan itu menjadi concern utama kami. Kami nantinya semua yang akan datang ke MotoGP akan merasakan perbedaan tempat duduk yang akan mereka tempati. Khususnya di grandstand. Karena di grandstand ini kami memakai standar yang sama dengan Formula One dan juga MotoGP di sirkuit-sirkuit terbaik dunia. Kami bekerja sama dengan perusahaan dari Prancis untuk membawa kualitas grandstand terbaik yang ada di dunia dan nanti akan ada di Mandalika. Oke, nah selain dari fasilitas yang ada di studio, kemarin kan kita sempat rame ya ketika ada otak-atik mobil balap, jadi rame dibahas juga di media internasional. Nah, ini bagaimana kesiapannya kita supaya tidak terjadi hal yang sama? Kemarin sudah terjadi rapat koordinasi tingkat nasional dipimpin langsung oleh Ketua Panitia Nasional Bapak Marsikal Hadi Cahyanto. Sudah kami dengar langsung kesiapan dukungan dari pihak Bea Cukai akan hal ini. Sangat all out, dan juga dapat dipastikan nanti kejadian-kejadian tidak diinginkan sudah pasti tidak akan terjadi kembali.
Oke, baik. Karena itu juga menyangkut berhasil atau tidak berhasilnya kita menyelenggarakan MotoGP ya, arena bergengsi lah begitu. Nah, jelang penyelenggaraan MotoGP, kita tahu Pak Cahyadi masih ada penolakan dari warga ya, yang kita tahu misalnya memagari akses jalan ke sirkuit Mandalika. Nah, ini bagaimana dari pihak penyelenggara memastikan bahwa tidak akan mengganggu proses perhelatan MotoGP? Mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawab Oke, ini, tapi karena ITDC yang lebih tepat untuk menjawab hal ini, karena MGPA di mana saya berposisi itu adalah lebih ke operator balapannya. tapi ada koordinasinya kan Pak? Betul, dan itu di-lead langsung oleh ITDC beserta dengan Pemprov NTB dan juga Bapak Kapolda. Oke, kata mereka kepada MGPA gimana? MGPA saat ini tetap memfokuskan diri mempersiapkan balapan. Jadi semua yang terjadi di luar sirkuit kami memang sudah membagi tugas. Jadi akan lebih baik yang menjawab dari pihak ITDC untuk hal ini. Oke, baik. Nah, ini yang juga jadi concern-nya kita, awal musim terpanjang sejarah MotoGP ya. Ada 21 balapan di seluruh dunia. Ada servis tertentu untuk pembalap karena ini ada yang ngeluh. Misalnya kayak Marquez itu ngeluh katanya kecapean. Koordinasi dengan Dorna sangat penting dan sampai saat ini itu masih terus terjadi. Hingga saat ini belum ada concern apapun dari pihak Dorna, dan patut kita cukup beruntung kita berada di kalender nomor 2 setelah Qatar adalah Indonesia. Artinya pembalap lagi sedang senang-senangnya untuk kembali berbalapan dan setelah itu masuk ke Indonesia. Jadi itu sebenarnya motif kami. Kami akan memberikan servis terbaik bagi para pembalap dan tim yang akan datang. Sama seperti Superbike kemarin, kami meninggalkan kesan yang sangat baik untuk semua pembalap-pembalap Superbike kemarin, dan itu yang ingin kami ulang di MotoGP. Oke, Pak Cahyadi, saya ingin, karena kan dengan ada penyelenggara MotoGP harapannya banyak ya, misalnya wisatawan ke Mandalika juga meningkat gitu. Nah, dari sejak dibukanya untuk pembelian tiket untuk ronde pertama ini, banyakkah dari luar negeri? Hingga saat ini kami fokusnya jujur lebih ke penonton lokal. Lebih ke penonton lokal, jadi penonton luar negeri saat ini kami belum menerima datanya. Oh, gitu. Tapi yang jelas ini total target marketnya lebih banyak ke domestik gitu, dan kalau dilihat dari antusias yang tadi Anda katakan bahwa itu pun sudah mulai habis yang untuk kursi 15 juta. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Cahyadi telah bergabung di Berita Utama. Semoga sukses untuk MotoGP 2022 di Mandalika. Sehat-sehat selalu.